Ferry adalah seorang CEO sukses di sebuah perusahaan teknologi terkemuka Innova Tekno yang bergerak di bidang perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan lebih dari 500 karyawan, ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan tegas. Namun beberapa bulan terakhir, Ferry merasakan ada sesuatu yang kurang berjalan baik. Keluhan pelanggan meningkat, inovasi melambat, dan ada jarak yang terasa antara dirinya dan para karyawan. Suatu malam, saat memandangi layar laptopnya di ruang kerja, Ferry membaca sebuah ulasan negatif dari pelanggan yang merasa kecewa dengan layanan teknisi perusahaan. Produk bagus, tapi teknisinya kurang ramah dan tidak menyelesaikan masalah dengan baik, tulis seorang pelanggan. Ferry menyadari ada sesuatu yang salah di lapangan, tetapi laporan dari manajernya selalu terdengar baik-baik saja. Ferry memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dengan bantuan tim HR yang terpercaya, ia menyamar menjadi seorang teknisi magang bernama Erwin, lengkap dengan seragam kerja, topi, dan kacamata tebal. Ia ingin merasakan langsung apa yang terjadi di lapangan. Di hari pertama penyamaran, Ferry dipasangkan dengan Budi, seorang teknisi senior yang sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Budi adalah pria ramah tetapi terlihat lelah dan kurang bersemangat. Mereka ditugaskan ke rumah seorang pelanggan bernama Pak Anton yang mengeluhkan kerusakan pada sistem perangkat rumah pintarnya. Saat tiba, Ferry memperhatikan cara Budi berinteraksi. Budi terlihat enggan mendengarkan keluhan Pak Anton dengan penuh perhatian. Ia terburu-buru menyalakan perangkat tanpa mencari solusi. Akibatnya Pak Anton semakin marah. Setelah meninggalkan rumah Pak Anton, Ferry bertanya kepada Budi, "Kenapa kita nggak coba dengarkan dulu keluhannya lebih detail? Mungkin ada yang bisa kita lakukan lebih baik." Budi menghela nafas. "Mas Erwin, kita ini kerja dikejar waktu. Manajemen kasih target berapa pelanggan yang harus kita temui dalam sehari. Kalau kita habiskan waktu terlalu lama di satu tempat, kita bakal kena tegur. Jadi ya begini, asal selesai, urusan puas atau enggaknya pelanggan itu nomor 2. Jawaban itu mengejutkan Ferry. Ia mulai paham bahwa masalah di perusahaan bukan sekadar dari karyawan lapangan, tetapi juga dalam sistem manajemen yang ia buat sendiri. Selama seminggu Ferry bekerja sebagai teknisi. Ia mengunjungi berbagai pelanggan, mendengar keluhan mereka dan merasakan langsung tekanan pekerjaan teknisi. Ia juga mendengar curhat karyawan lain tentang kurangnya dukungan, komunikasi yang buruk dari atasan, dan ketidakjelasan sistem insentif. Di salah satu kesempatan, Ferry bertemu dengan seorang pelanggan bernama Burina, seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak kecil. Saat perangkat rumah pintarnya rusak, Burina kesulitan mengontrol suhu ruangan untuk bayinya. Melihat itu, Ferry berinisiatif memberikan solusi sederhana yang tak terpikirkan oleh Budi. Dengan menyesuaikan perangkat melalui pengaturan manual sementara, Burina terlihat sangat berterima kasih, meskipun masalah utama tetap perlu penanganan lebih lanjut. Di momen itu, Ferry menyadari bahwa seringkali pelanggan hanya butuh didengar dan diberikan solusi yang manusiawi, bukan sekadar prosedural. Setelah 2 minggu menyamar, Ferry mengakhiri penyamarannya dan kembali ke kantor sebagai CEO. Ia segera mengadakan rapat dengan para manajer dan membagikan pengalamannya selama menyamar. Banyak dari mereka terkejut mendengar kisahnya. Ferry mengidentifikasi beberapa masalah utama. Yang pertama, target kerja yang terlalu tinggi sehingga teknisi tidak punya waktu untuk fokus pada kualitas. Yang kedua, komunikasi yang buruk antara manajemen dan karyawan lapangan. 3, kurangnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan interpersonal teknisi. Ferry segera menerapkan perubahan seperti pengurangan target harian,
pelatihan ulang untuk teknisi, dan sistem insentif yang berbasis kepuasan pelanggan, bukan sekadar jumlah kunjungan. Ia juga menciptakan saluran komunikasi langsung antara teknisi dan manajemen untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Setelah Ferry menerapkan perubahan di Innova Tekno, ia memantau dengan cermat dampaknya terhadap tim teknisi dan perusahaan secara keseluruhan. Awalnya perubahan tersebut disambut dengan skeptisisme oleh sebagian manajer. Mereka menganggap target yang lebih rendah akan menurunkan produktivitas perusahaan. Namun Ferry percaya bahwa kualitas layanan adalah investasi jangka panjang yang lebih penting daripada sekadar mengejar angka. Budi, teknisi senior yang dulu bekerja dengan Ferry saat ia menyamar, merasakan perbedaan pertama kali. Dengan target yang lebih realistis, ia merasa punya waktu lebih banyak untuk mendengarkan pelanggan dan menyelesaikan masalah dengan tuntas. Di suatu hari, Budi menangani seorang pelanggan, Pak Andi, yang memiliki masalah serupa dengan perangkat rumah pintarnya. Kali ini Budi meluangkan waktu untuk mendengar keluhan Pak Andi sampai selesai dan memberikan penjelasan yang detail. Hasilnya, Pak Andi merasa puas dan bahkan memberikan ulasan positif di media sosial. "Saya nggak nyangka kerja begini lebih enak, Mas," kata Budi kepada rekannya di sela-sela tugas. "Ternyata nggak buru-buru itu bikin pelanggan lebih senang dan saya juga jadi lebih tenang." Perubahan lainnya adalah adanya pelatihan ulang untuk teknisi. Ferry mengundang seorang pakar komunikasi untuk melatih teknisi dalam menghadapi pelanggan dengan empati dan profesionalisme. Di sesi pelatihan, Budi dan para teknisi lainnya diajarkan secara mendengarkan aktif, memberi penjelasan sederhana, dan menunjukkan sikap peduli. Budi yang awalnya skeptis mulai merasakan manfaatnya. Dalam beberapa minggu, ia melihat lebih banyak pelanggan yang tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ia bahkan mendapat surat apresiasi dari salah satu pelanggan, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ferry juga menciptakan sistem feedback langsung, di mana teknisi bisa menyampaikan masalah atau tantangan yang mereka hadapi di lapangan tanpa takut ditegur. Dengan ini, para teknisi merasa lebih didengar dan dihargai. Sementara itu, di kantor pusat, para manajer mulai menyadari bahwa meskipun jumlah kunjungan teknisi menurun, kepuasan pelanggan meningkat drastis. Keluhan kekurangan hingga 40% dalam 3 bulan pertama, dan angka retensi pelanggan meningkat. Bukan hanya pelanggan yang puas, karyawan di lapangan pun merasa lebih dihargai. Dalam survei internal, 80% teknisi menyatakan bahwa mereka lebih termotivasi bekerja sejak perubahan diterapkan. Budi yang dulu terlihat lelah dan kurang bersemangat, kini menjadi salah satu teknisi yang paling berprestasi. Ia bahkan diangkat menjadi supervisor teknisi karena sikap profesional dan dedikasinya. Di sebuah rapat internal, Ferry memanggil Budi untuk berbicara di depan para manajer. Pak Budi adalah contoh nyata bagaimana perubahan kecil di sistem bisa menciptakan dampak besar. Kita tidak hanya membuat pelanggan bahagia, tetapi juga memberikan kesempatan bagi karyawan kita untuk berkembang, ujar Ferry. Budi tersenyum dan berkata, "Saya nggak pernah menyangka perubahan yang sederhana seperti mendengarkan pelanggan bisa bikin pekerjaan saya lebih bermakna. Dan saya rasa ini semua karena Pak Ferry mau mendengar kami di lapangan." Pesan moral yang lebih dalam dari kisah ini ada pelajaran penting. Pertama, pemimpin yang turun ke lapangan, seorang pemimpin yang mau turun langsung untuk memahami masalah di akar rumput dapat menciptakan perubahan yang lebih relevan dan efektif. Dua, empati menguatkan hubungan dalam bisnis. Mendengarkan dan memahami kebutuhan manusia, baik pelanggan maupun karyawan, adalah kunci keberhasilan jangka panjang.
3. Perubahan dimulai dari hal kecil. Tidak perlu perubahan besar untuk menciptakan dampak. Perbaikan kecil dalam sistem dan budaya kerja bisa membawa hasil yang luar biasa.